Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berikut adalah video pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif oleh saya Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Banyuwangi. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru hendaknya dapat menciptakan lingkungan yang positif dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, keyakinan kelas, memahami kebutuhan dasar manusia, serta dengan bijak memilih antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bijak dalam menggunakan posisi kontrol dan menerapkan segitiga restitusi. Disiplin positif mengajarkan peserta didik rasa tanggung jawab dan tindakannya mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Dengan disiplin positif, siswa paham akan alasan mengapa mereka mengikuti keyakinan kelas dan sekolah. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Koneksi antar materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Tujuan pendidikan adalah memberikan tuntunan dengan ilmu berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin, dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, seorang pendidik harus memiliki kompetensi yang tercermin dalam nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Selain nilai dan peran guru penggerak, seorang guru juga harus mempunyai visi untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melakukan perubahan positif dan prakarsa perubahan dalam menciptakan peserta didik yang berkarakter profil Pancasila. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang berpihak pada murid. Sekolah menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi siswa untuk belajar. Disiplin positif dapat melatih anak untuk mengontrol diri, melatih tanggung jawab, dan kesadaran diri terhadap nilai-nilai kebajikan. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Dengan kata lain, bahwa ada suatu tujuan di balik semua perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia dibagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik terjadi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, serta untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sementara motivasi intrinsik terjadi karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman efektif dan cepat membentuk perilaku, namun tidak efektif untuk membentuk perilaku berkelanjutan atau jangka panjang. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Siswa yang mendapatkan hukuman bisa saja ia akan trauma, sakit hati, dan dendam kepada pemberi hukuman. Penghargaan membentuk perilaku manusia secara eksternal, namun tidak bertahan lama atau tidak berkelanjutan. Jika seseorang sudah mendapatkan penghargaan dan merasa cukup, maka untuk selanjutnya ia tidak akan termotivasi lagi untuk melakukan sesuatu seperti yang kita harapkan. Untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa, ketika siswa melakukan suatu pelanggaran, guru hendaknya memilih memberikan restitusi daripada hukuman dan penghargaan. Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Posisi kontrol guru terdiri dari 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Adapun posisi kontrol ideal bagi seorang guru adalah posisi kontrol manajer.
Posisi control manager adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal mendapatkan kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi. Ketika siswa melakukan perbuatan yang dinilai tidak baik, maka guru hendaknya dapat mengidentifikasi kebutuhan dasar apa yang mendorong perilaku siswa tersebut. Kemudian, guru dengan bijak mencari solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh siswa, sehingga ia dapat memulai perubahan dengan perilaku positif. Keyakinan yang diyakini seseorang akan lebih memotivasi orang tersebut dari dalam atau motivasi intrinsik. Dengan motivasi intrinsik dalam diri siswa, maka siswa akan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Sehingga dengan sendirinya siswa mengikuti peraturan kelas atau sekolah dengan sukarela tanpa paksaan karena mereka sadar akan tujuan mulia dari peraturan tersebut. Segitiga restitusi menjadi tuntunan bagi guru dalam mengatasi masalah di kelas atau sekolah, sehingga kita dapat mengetahui alasan terjadinya masalah sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dasar siswa dan menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Segitiga restitusi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal yang menarik bagi saya saat mempelajari motivasi perilaku manusia berupa hukuman dan penghargaan. Ternyata, hukuman tidak efektif untuk mendisiplinkan siswa dalam jangka panjang dan tidak bertahan lama. Sedangkan disiplin karena penghargaan hanya akan berlaku ketika siswa memang menginginkan penghargaan atau hadiah tersebut. Jika siswa tidak menginginkan penghargaan yang diberikan, maka siswa tidak akan termotivasi untuk melakukan disiplin positif. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa untuk menciptakan budaya positif, baik di kelas maupun di sekolah, harus melibatkan siswa dalam perencanaan dan pelaksanaannya, dengan tujuan terwujudnya sekolah yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi siswa untuk belajar. Perubahan lainnya, bahwa posisi kontrol saya selama ini berada pada posisi kontrol penghukum dan membuat merasa bersalah. Ternyata tidak tepat untuk mewujudkan disiplin. Saya perlu merubahnya pada posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Saat ini, saya sedang menggerakkan kegiatan keagamaan di sekolah saya dengan pembiasaan sholat duha dan sholat duhur berjamaah, di mana awalnya kegiatan ini hanya dilakukan di kelas saya saja. Ternyata, kepala sekolah dan teman sejawat merespon positif kegiatan yang saya lakukan. Kini, setiap hari Sabtu di sekolah saya dari kelas 4 hingga kelas 6 rutin melaksanakan sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Kegiatan ini sejalan dengan keyakinan di sekolah kami untuk menciptakan siswa yang bertakwa dan berakhlak mulia. Saya merasa sangat senang sekali karena budaya positif yang saya terapkan di kelas saya sendiri bisa ditiru dan dilaksanakan di kelas lain dan mendapatkan dukungan dari semua pihak. Hal yang sudah baik adalah sudah bisa menerapkan keyakinan kelas, disiplin positif, dan budaya positif. Hal yang perlu diperbaiki adalah meninjau kembali kegiatan budaya positif yang sudah berjalan dan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya gunakan adalah sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah.
Ternyata, kedua posisi kontrol tersebut tidak tepat untuk mewujudkan kedisiplinan siswa. Dan setelah mempelajari modul ini, saya berusaha dan belajar menempatkan diri pada posisi kontrol manajer. Perasaan saya merasa senang dan saya menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada peserta didik. Sebelum mempelajari modul ini, secara tidak langsung saya telah melaksanakan segitiga restitusi walaupun tahapannya belum sempurna. Tahapan yang sudah saya lakukan yaitu validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Dengan menanyakan apakah benar telah melakukan hal itu dan mengingatkan akan peraturan yang sudah dilanggar siswa. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah bagaimana budaya yang sudah berjalan di lingkungan masyarakat. Sehingga kebiasaan positif yang kita terapkan di sekolah sejalan dengan budaya lokal. Selain itu, kita harus berkoordinasi dengan wali murid agar budaya positif yang dilakukan di sekolah juga dapat diterapkan di rumah. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.